selamat datang di Bana Online Victory Kids. Bagaimana kabar teman-teman? Pasti siap untuk memuji Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai ibadah kami. Biarlah Engkau sertai dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Bapa, kami sudah bersyukur dan mengucapkan doa. Haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan. Dunia beribu warna juga berjuta rasa. Aku kecil bagaikan semut, tapi ku tidak takut, Kau besertaku. Yes Lord, saat Kau panggil aku.
love at? Picture these words, that's a Snapchat. Boomerang with the praise in the right back. Man, we higher than the sky, no turn back. If it be our last night, leave it all here. No fear, be clear, this is your year. Let go of anything that isn't God's steer. Visine with a dream, and it's so clear. Yeah, so clear. And you know wherever you go, I'ma stick close, they gon' think we a duo. Bond so tight, hug it out like a sumo. And I never think twice, you the boss of my life. No, you go. And this world not down with us. They can try to limit faith, but it's down to us. Man, love so deep, not a game to us. When the blessing comes down, man, the praise go up. Yeah. Sky, your love is deeper than the sea. Your grace is washing over me and calling me your own. Your own. Higher than the sky, your love is deeper than the sea. Your grace is washing over me and calling me your own. Your own. Nah teman-teman semuanya, setelah kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati telinga kami dan hati kami ya Tuhan. Karena kami mau bersungguh-sungguh mendengarkan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Kak Risma percaya semua adik-adik di rumah dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita siap ya mendengarkan firman Tuhan. 1 bulan ini kita belajar firman Tuhan tentang doa. Wah, pasti semuanya udah sangat semangat ya untuk berdoa. Hari ini kita juga mau belajar bagaimana supaya doa kita dijawab. Ada satu tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab, bagaimana ia berdoa dan doanya dijawab oleh Tuhan. Kita baca dulu di dalam 1 Tawarik pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10 firman Tuhan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Nah adik-adik, hari ini kita belajar dulu ya, siapa sih Yabes itu? Yabes adalah seorang anak Israel yang dilahirkan ketika ibunya melahirkan dia dengan sangat kesakitan. Ya, ini adalah fakta-fakta tentang Yabes. Yabes adalah nama yang diberikan ibunya karena kesakitan. Itu yang pertama. Yang kedua, Yabes itu ternyata lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Kenapa? Karena Yabes berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita udah belajar ya kalau nama Yabes itu artinya adalah kesakitan atau penyebab kesakitan. Adik-adik pernah nggak mengalami seperti yang Yabes alami? Kalian dikasih nama yang nggak sesuai dengan kalian, atau dalam tanda kutip gara-gara sesuatu kamu diganti namanya oleh mungkin orang-orang di sekitarmu. Misalnya, oh dia ini yang tukang rusakin ini, oh dia ini yang lakukan ini. Mungkin pernah ya. Nah ini yang dialami oleh Yabes adik-adik. Dia dilahirkan karena kesakitan ibunya, akhirnya namanya penyebab kesakitan. Tapi ada satu hal yang luar biasa dari Yabes ini adik-adik. Kita belajar ya. Yabes ini tidak mengasihani diri. Dia tidak lalu menjadi lemah gitu. Oh ya udahlah, kalau namaku tukang penyakit gitu, penyebab kesakitan, ya udah aku nggak mau ngapa-ngapain. Yabes tidak seperti itu adik-adik. Nah Kak Risma mau kasih tahu, apapun julukan yang diberikan orang-orang di sekitarmu yang dalam tanda kutip jelek atau pemalas dan lain sebagainya, jangan membuatmu lemah, tetapi belajarlah seperti Yabes. Apa yang Yabes lakukan? Yabes berseru kepada Tuhan. Yabes berdoa kepada Tuhan. Tadi karena masalahnya dia kesakitan, dia minta kepada Tuhan untuk Tuhan menjagai dan melindungi dia sehingga tidak ada sakit penyakit yang menimpa dia. Nah hari ini juga kamu bisa berdoa kepada Tuhan seperti yang Yabes lakukan.
Dan apa adik-adik, kenapa Yabes berdoa? Karena Yabes tahu di dalam Lukas 1 ayat 37 berfirman, "Lah Allah, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Satu-satunya pribadi yang mampu menolong kamu, satu-satunya pribadi yang tidak pernah meninggalkan kamu, dan Dia akan selalu setia menolongmu, membantumu adalah Tuhan. Dan mungkin menurut manusia, nggak mungkin, nggak bisa. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya anak-anak Tuhan perlu tahu ayat ini. Kita baca ya di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16. Kita baca dengan suara keras ya. 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita dengan keberanian, dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Wah, adik-adik, kalau kamu berdoa, jangan malu-malu, jangan takut-takut, jangan terintimidasi seperti tadi. Oh, aku kan pemalas, nanti doaku nggak dijawab. Oh, aku kan dibenci sama keluargaku, pasti aku doanya nggak dijawab. Tidak seperti itu adik-adik. Tuhan mau kita berani datang untuk berdoa, meminta kepada Tuhan, karena saat kita berdoa Tuhan mendengar. Bukan hanya itu, Tuhan juga akan menjawab setiap doa-doamu adik-adik. Itu sebabnya jangan takut untuk datang kepada Tuhan seperti yang Yabes lakukan. Yabes lebih dimuliakan. Kenapa? Karena dia nggak takut datang kepada Tuhan. Sekalipun ia tahu tubuhnya lemah, sekalipun ia tahu bahwa dia nggak mampu, bahwa dia mungkin diolok-olok oleh saudara-saudaranya, dia datang kepada Tuhan. Begitu juga dengan anak-anak Victory Kids Karisma percaya kalau kita berani datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, kita akan mendapat kasih karunia Tuhan. Kita akan mendapat jawaban dari doa kita. Kita akan mendapat jawaban dari Tuhan. Itu sebabnya kita baca ya ayat ini sekali lagi. Firman Tuhan berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia itu untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, ini ya adik-adik tadi belajar dari Yabes. Dia percaya diri, tidak menjadi lemah. Yang kedua, dia tahu harus berdoa kepada Tuhan. Dan ini yang perlu kita percaya, yang harus kita tahu dan percaya. Tuhan tidak pernah memanggilmu dengan sebutan jelek, lemah, malas, jahat, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, kita perlu tahu dan perlu kita percaya, Tuhan mendengar doa-doamu dan menjawab semuanya. Itu sebabnya jangan takut untuk berdoa adik-adik. Ini ayat kita ya, untuk kita satu minggu ini kita renungkan dalam Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Wah, apa yang kamu minta adik-adik? Apa yang kamu inginkan? Tuhan berjanji kalau kamu minta, kamu berdoa, dan kamu percaya kamu sudah menerimanya, Tuhan akan memberikan kepadamu. Kita belajar hari ini seperti Yabes yang tidak menjadi lemah, tidak menjadi takut. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Itu sebabnya dia dimuliakan Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan yang berdoa, Karisma percaya kita semua doanya dijawab oleh Tuhan. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan yang bisa Karisma bagikan. Biar ini menjadi perenungan kita untuk kita terus berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman semuanya, setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sekarang kita akan memberikan persembahan. Dan sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sekarang kami tiba saatnya mau memberikan persembahan ya Bapa. Berkatilah persembahan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih banyak ya Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat memberi. Oke adik-adik, kita sudah menyelesaikan seluruh rangkaian
rangkaian ibadah kita, dan Kak Risma percaya setiap kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Oke, kita akan berdoa adik-adik. Mari kita lipat tangan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih kami boleh belajar sekali lagi dari tokoh Yabes Tuhan. Sekalipun dia diberi julukan sakit Tuhan, tetapi dia tetap berdoa kepada Engkau, sehingga Engkau Tuhan menjawab doanya dan Engkau memuliakan dia. Juga kami percaya Tuhan, setiap kami anak-anak Tuhan yang berdoa kepadamu, Engkau akan menjawab semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari adik-adik kita angkat tangan kita bersyukur kepada Tuhan, kita terima berkat kasih karunia, hikmat, kesehatan, kekuatan melimpahi kita semua, sehingga kita dapat beraktivitas dan berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih Tuhan, kami terima anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.